Hai, ketemu dengan saya lagi, namanya Tia Alfian Rusid dalam pembahasan Vedic. Kali ini yang saya ingin bahas sedikit adalah perihal Bapak Lukas NMB yang beritanya lagi banyak ya, Pak Lukas NMB. Kalau dari sisi Vedic gitu ya, ada beberapa hal yang ingin saya highlight terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas NMB. Memang terlihat di Vedicnya ini terpampang nyata. Pertama, dari siklusnya saat ini masuk ke Moon Rahu ya. Moonnya ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu bisa berkaitan dengan lawan politik, hidden enemies gitu ya, atau di tempat pekerjaannya. Jadi memang itu sedang berada di rumah tersebut. Jadi saya nggak bilang bahwa ini berkaitan dengan misalnya sesuatu atau politik, tetapi siklusnya lagi di sana, jadi mengaktifkan atau men-trigger munculnya masalah-masalah yang berkaitan di tempat pekerjaannya dia, dan juga memang harus berhati-hati dengan yang namanya hidden enemies atau office politics. Kemudian berikutnya juga yang saya ingin highlight adalah saat ini Pak Lukas NMB sedang masuk dalam siklus Sade Sanisati ya. Tadi itu adalah siklus atau dasyanya, dan kita tahu di Vedic itu ada 7,5 tahun terberat Sade Sanisati, tapi bukan berarti berat terus ya. Jadi ada sesuatu yang ditonjolkan, tapi ada sesuatu juga yang sangat berat harus dilalui. Nah, Sade Sanisatinya ini lagi-lagi berdampaknya kepada rumah ke-6 atau di rumah ke-6, kemudian kanan kirinya berkaitan dengan ke-5 dan yang ke-7 itu juga ada unsur partnership di sana, kerjasama dan sebagainya. Dan saya lihat lagi di sini dari Vedicnya, dari transitnya juga saat ini Moon ada di rumah ke-5, itu juga selain hubungan dengan anak bisa berkaitan juga dengan hubungan bisnis atau partnership gitu ya. Kemudian Marsnya itu ada di rumah ke-8 transitnya. Rumah ke-8 ini berkaitan dengan salah satunya adalah loss gitu atau kehilangan. Jadi memang apa yang dialami oleh Pak Lukas NMB ini sangat terlihat jelas dari Vedicnya. Kalau misalnya beliau sudah tahu sebelumnya mengenai hal ini, bisa diantisipasi gitu ya. Bisa menjadi alert bahwa dia harus berhati-hati, mungkin harus menjaga lebih percaya dirinya, menjaga sikapnya, menjaga bagaimana dia melakukan deal atau melakukan lobby-lobby dan sebagainya. Kenapa tadi saya bilang juga berkaitan dengan percaya diri? Karena Pak Lukas NMB memiliki planet outer yakni Neptunus di rumah pertama, di first house-nya. Biasanya orang yang memiliki Neptunus ini, apalagi dirinya besar ya, ini percaya dirinya ini terlihat bagi orang itu sangat percaya diri, padahal kurang tepat. Dia sangat percaya diri di situasi tersebut atau di tempat tersebut atau berhadapan dengan orang tersebut. Jadi kesannya jadi kayak nggak match, akhirnya menimbulkan masalah. Nah, kelihatan seperti itu. Kemudian Uranusnya juga tadi saya lihat ada di transit itu ada di 8, itu juga berkaitan dengan Uranus di rumah ke-11. Ini juga berkaitan dengan sudden change gitu ya. Jadi tiba-tiba ada perubahan berkaitan dengan apa yang dia dapatkan gitu ya, pendapatan yang bisa diraih gitu. Walaupun memang Pak Lukas ini orang yang sangat berjuang, dia adalah fighter. Jadi ketika dia ingin sesuatu pasti dia akan perjuangkan. Tetapi ada Uranus dan cukup besar juga degree-nya ini di rumah ke-11. Jadi harus berhati-hati. Jadi kadang-kadang bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Yang tadinya banyak tiba-tiba bisa jadi karena masalah, atau bisa jadi salah deal, salah komunikasi dan sebagainya. Dan bagaimana sih, apakah ada sih remediesnya gitu ya? Kalau di Vedic tuh ada contoh gitu ya, ketika bisa mengalami situasi seperti ini,
saya bisa sarankan Pak Lukas lebih banyak memberikan bantuan kepada orang lain atau bersedekah bahasanya, menyumbangkan sesuatu bagi orang yang benar-benar membutuhkan, bisa berbagi-bagi makanan gitu ya. Dan ini tidak berlaku sama untuk semua orang karena harus dilihat lagi gitu fadiknya itu seperti apa, karena kan fadik orang beda-beda ya, waktunya pun juga jadi bisa beda gitu. Kemudian bisa juga saya menyarankan Pak Lukas misalnya selain tadi lebih banyak bersedekah, menyumbangkan sesuatu, membagikan makanan, juga bisa berbaginya itu misalnya di hari Senin gitu. Karena Atma Karkanya Pak Lukas NMB ini di kehidupan masa lalunya memang banyak tantangan atau rintangan yang dihadapi, sehingga di kehidupan sekarang semua orang pasti memiliki masalah, tapi mungkin takarannya beda-beda pastinya. Dan ada orang yang kehidupan masa lalunya misalnya dia seorang pejabat atau seorang petinggi, itu beda ya, yang harus dibayarnya di kehidupan sekarang itu seperti apa. Nah kalau Pak Lukas memang di kehidupan sebelumnya itu banyak masalah atau rintangan yang dihadapi, berarti dia harus bayar itu juga sekarang gitu, dengan segala macam tantangan yang harus dihadapi. Makanya semesta ini memberikan kekuatan kepada Pak Lukas, dia adalah seorang sosok yang fighter gitu, berjuang gitu, menyelesaikan sesuatu. Tapi memang ketika waktunya itu pas gitu ya, dari planetnya di sana dan sebagainya, itu akan mengaktifkan atau men-trigger misalnya masa-masa muncul berkaitan dengan pekerjaannya dia atau office politik gitu, atau hidden enemies gitu yang dia harus sebenarnya put alert supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah itu contoh-contoh remedies gitu. Lagi-lagi masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada yang lebih baik dia juga dengan berpuasa, puasanya di hari apa, membagikan makanannya atau sumbangannya itu dalam berupa makanan atau hanya bentuk uang, ataupun keduanya di hari apa dan sebagainya gitu, atau menggunakan barang-barang tertentu. Tapi ini bukan mistis ya, atau bukan kayak sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang nggak bisa dinalar gitu. Karena Vedic ini itu perhitungan, ilmunya udah sangat kuno banget. Jadi bukan sesuatu yang mistis, wah kalau saya melakukan ini berarti akan terganggu gitu ya keyakinan saya, keimanan saya. Nggak seperti itu gitu ya. Ini kan namanya Vedic astrologi. Tapi karena sudah sangat tua dan tentunya sudah diuji sekian lama, kebenarannya atau tingkat keakurasiannya itu sangat tinggi. Jadi itu beberapa remedies gitu ya, atau hal yang bisa dilakukan supaya rasanya itu lebih ringan. Seseorang ketika mengalami sadisati, contohnya itu yang tadi saya bilang, belum tentu semua, bukan berarti juga setiap setiap waktunya itu benar-benar selalu ada masalah, nggak oke dan sebagainya, nggak kayak gitu. Tapi ada yang memang sangat berat harus dilalui, tapi bukan berarti bikin dying gitu ya. Tapi ada sesuatu juga yang menonjol gitu. Demikian dari saya, kita berjumpa lagi di pembahasan Vedic selanjutnya. Bye.